Idul Fitri sama Idul Adha itu pun masbuk. Kan parah itu. Orang tidak sholat ada dua kemungkinan. Si Anu kenapa nggak sholat? Tanya dia kenapa tak sholat. Dulu orang kalau tidak sholat itu dijenguk. Subuh jumpa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang Islam tak egois. Assalamualaikum, assalamualaikum, pulang. Dah, assalamualaikum. Sejuk nih tangannya. Demam kamu? Enggak. Terus AC tadi di rumah dingin betul, remote-nya hilang tak bisa dikecilkan. Oh patutlah. Sejuk. Ini muka Anda nampak pucat nampaknya. Kenapa? Ini begadang. Jangan sering begadang. Muka pucat, semangat hilang. Kenapa kamu? Sakit? Ya. Orang zaman dulu kalau jarang ke masjid itu karena sakit. Orang sekarang jarang ke masjid pasti rezekinya lancar. Dulu waktu susah 5 kali ketemu. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa. Begitu rezeki lancar mulai seminggu sekali. Makin kaya, Idul Fitri sama Idul Adha itu pun masbuk. Kan parah itu. Orang tidak sholat ada dua kemungkinan. Pertama dia tak sholat karena malas, ini fasik. Yang kedua tak sholat karena keyakinan. Nah ini yang paling mengerikan. Dia tidak sholat karena keyakinan. Kenapa kamu tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu aja Pak. Itu halal darahnya. Itu kalau hidup dia zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dipanggil. Kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu tak wajib. Tobat 3 hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin sore tak tobat, pancung kepalanya. Halal darah. Dulu. Jangan pula balik bapak dari sini cabut samurai bapak pancung kepala dia. Saya nanti ditangkap Pak Kapolda. Tak balik saya ke Riau. Begitu hukum ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Sampean kok nggak sholat? Ditulis di FB. Tuhan menciptakan aku bukanlah agar aku menyembahnya, tapi karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Ustaz Somad, ya tengok nih FB kawan saya. Apa bunyinya? Tuhan menciptakan aku bukanlah agar aku menyembah dirinya, tapi karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Ilmu apa nih? Nah, inilah ilmu makrifat tuh Pak Ustaz. Makrifat udelmu bolong. Makrifat itu ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali sampai ke makrifat. Berapa lama dia sampai ke makrifat? Di Suriah ada Masjid Umayyah Al-Umawi, Jami' Al-Umawi, ada satu pojok itu Zawiyah namanya. Zawiyah Al-Ghazali. Asal kuat suara saya berbunyi dia. Namanya Zawiyah Al-Umawi. Pojok Imam Al-Ghazali, Zawiyah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali beribadah di pojok itu selama 11 tahun. Setelah 11 tahun riyadhah, sampailah dia ke maqam ma'rifah. Imam Al-Ghazali ditanya, "Hai Al-Ghazali, ya, apa itu ma'rifah?" Apa kata Al-Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati seorang hamba. Ilmu itu disebut dengan ilmu dzauq, rasa. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata. Kata-kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Rasakanlah sendiri, alamilah sendiri. Jangan ceritakan ke orang rasa zikir, rasa manisnya ibadah. Kalau tidak nanti kita terjerumus dalam riya dan sum'ah. Ini tak datang lagi ke masjid. Kamu tak ke masjid? Itu masjid tu orang syariat aja tu. Kami yang sudah sampai ke makom hakikat makrifat. Kamu sholat Jumat di mana tadi? Di Masjidil Haram. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Sekarang jam 12.30 mas. Kalau di Batam 12.30, Masjidil Haram baru jam 8.30. Orang masih ngepel di Masjidil Haram. Ente sholat di mana? Diantukkan kepalanya itu ke dinding cocok. Sholat di Masjidil Haram jam 8.30. Mana ada sholat Jumat di Masjidil Haram? Dulu bohong bisa, sekarang ketahuan.
live acara. Hidupkan TV parabola. Tengok tuh di Masjidil Haram. Mana ada orang sholat Jumat? Sholat duha aku tadi. Ketahuan bohong. Banyak orang ngaku-ngaku makrifat, ngomongnya nggak tanggung. Aku beribadah bukan karena takut neraka. Aku beribadah bukan karena inginkan surga, tapi karena aku inginkan cintanya. Ente copy paste dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu omongan Rabi'ah Adawiyah, sufi yang sudah sampai pada tingkat mahabbah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini ma'rifataka wa mahabbatak. Itu omongan orang khawasul khawas. Ente baru tobat 3 hari, wudhu aja sampai ke lutut. Ini tak paham dia. Gurunya dhalun mudil, dalalah, sesat dan menyesatkan. Casingnya ma'rifah, isinya kejawen. Casingnya ilmu hakikat, signalnya sesat. Ini banyak seliweran sekarang, bertebaran. Aku sedih ketika melihat Tuhan jatuh ke lantai. Bersyair dalam ungkapan syair puisi. Aku sedih ketika melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum. Ternyata yang menyambutku di bawah juga Tuhan. Ini namanya aliran serba Tuhan. Kapan dia menyusun syair itu? Ketika sedang pangkas di tempat tukang pangkas, rambutnya dipotong, lalu dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, karena dia meyakini dirinya Tuhan, pancaran dari Tuhan, maka rambutnya adalah Tuhan yang jatuh ke lantai. Tapi aku senang karena yang menyambut di bawah juga Tuhan, karena tanah yang di bawah itu Tuhan, serba Tuhan, semua Tuhan. Ada sekarang. Ini dari mana aliran ini datang? Dari Yunani kuno yang mengatakan semua ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Semua ini adalah pancaran Tuhan. Nama alirannya sampai ke barat emanasi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab isyraq, pancaran. Itu listrik. Listrik memancarkan cahaya. Maka cahaya yang dipancarkan listrik adalah listrik juga. Saya adalah pancaran Tuhan. Tuhan yang memancar, keluarlah saya. Maka saya pancaran Tuhan. Saya tak ada beda dengan Tuhan. Tak perlu menyembah Tuhan. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Ini ada aliran begini. Punya blog, punya web, punya YouTube. Diceramahkan. Ditonton anak-anak kita yang tak punya iman yang kuat. Pendidikan agamanya blank, kosong. Dicekoki dengan pemikiran-pemikiran ini. Rusaklah dia. Alhamdulillah. Kita di Batam masih ada syekh-syekh tariqat yang benar. Bersilsilah. Kamu ini zikirnya apa namanya? Kayak namanya zikir tariqat Naqsyabandiyah. Oh, ada silsilahnya. Boleh saya tengok nasab silsilahnya, sanadnya. Dari syekh siapa, sampai ke Syekh Bahauddin Naqsyabandi, nanti sampainya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai ke Nabi. Kamu apa? Ini Qadiriyah. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti silsilahnya sampai ke Sayyidina Ali, Ali ke Nabi, Nabi ke Jibril. Ada. Kamu dapat dari mana? Pokoknya saya dapat tadi malam mimpi. Sayalah syekhnya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kamu dapat dari mana? Kami sanadnya cuma 3 aja. Saya, Allah. Antara kamu dengan Allah, saya Google Allah. Tak bisa begitu, Mas. Ini ada baiatnya, ada sumpahnya. Saya bersumpah, setelah mengikut aliran zikir ini, maka saya akan berpegang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada perjanjiannya. Al-haqiqatu bila syariati batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Yang mengaku-ngaku kaji syariat batil tanpa hakikat. Ngaku-ngaku hakikat, makrifat tanpa syariat batil. Al-haqiqatu bila syariati batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sangka kalau udah ikut kelompok zikir aman dari setan. Udah ikut kelompok zikir aman dari setan. Justru setan masuk melalui zikir. Setan masuk melalui zikir. Kenapa?
Innamal a'malu binniyat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nanti datang ngaku kiai, jubah 3 lapis, sorban sebesar ban Vespa, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, ambil golok tak mempan. La taghtar, jangan kau tertipu. Kenapa? Iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya dalam solat subuh berjamaah. Kiai solat subuh 7.30, jangan ikut. Pandang pada istiqomahnya dalam solat subuh berjamaah. Diceritakan oleh ulama tasawuf dalam kitab Al-Luma' karya Imam Saraj At-Tusi. Ayo kita mengunjungi wali Allah, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita nengok wali yuk, ayo. Kalau di sana wali Allah, di Batam 2, wali murid sama wali kelas. Ayo kita nengok wali Allah, ayo. Di mana? Masjid sana. Wali Allah sedang duduk di masjid berzikir. Mana wali Allah? Tuh dia. Begitu diajak ngobrol, assalamualaikum ya wali Allah, waalaikumsalam warahmatullah. Meludah dia dalam masjid. Langsung berdiri sang imam, mari kita tinggalkan, ini bukan wali Allah tapi wali setan. Dalam kitab Saraj At-Tusi. Syekh, tadi kita mau cari wali Allah, ini orangnya, kenapa kita tinggalkan? Karena dia meludah dalam masjid, meninggalkan syariat. Yang meninggalkan syariat batil. Syekh Abdul Qadir Jailani berzikir dalam masjid di Baghdad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang bisikan, hai Abdul Qadir Jailani, berhentilah engkau berzikir, semua dosamu sudah kuampunkan dan kau angkat engkau menjadi wali-waliku. Apa yang dilakukan si Abdul Qadir Jailani? Langsung membaca ta'awuz, meludah ke sebelah kiri dengan sedikit tiupan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kenapa dia meniupkan bisikan ta'awuz? Karena dia tahu itu setan. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bisikannya bertentangan dengan syariat. Ini sekarang baru ikut zikir 2 hari, udah tak salat lagi. Kenapa? Tadi datang bisikan, jangan lagi salat. Salat itu hanya bagi orang syariat. Kau sudah kuangkat kepada hakikat. Kenapa kamu terima? Memang itulah yang ku cari-cari selama ini. Oh, batil. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa' rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi gerah.